Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Babak ke-48, peserta ke-6 dari tim secercah cahaya harapan dipilih. Kyu Yong Hao menjadi kosong saat melihat cahaya seleksi memantul padanya. Long Hao Shen, apakah saya benar-benar akan melawanmu? Sosoknya berkedip. Kyu Yong Hao memasuki arena, dan di sisi lain, para petinggi dari ke-6 kuil tertuju pada sorotan satu ini. Long Hao Shen bahkan sebelum memasuki lapangan, dia berbalik untuk memberi hormat ksatria ke arah kakeknya Long Tianying sebelum menuju ke lapangan. Mengenakan pakaian bela diri putih sederhana, rambut emas panjangnya menutupi bahunya dan matanya yang jernih tampaknya dapat melihat melalui apapun. Selain penampilan yang tampan hingga puncak, ia memiliki watak yang mantap tidak seperti orang lain. Tapi tidak peduli bagaimana penampilan seseorang, dengan wajahnya dia hanya terlihat berusia 20-an atau lebih. Namun sifat-sifat lain itu menyebabkan semua orang melupakan usianya yang masih muda. Pasukan pemburu secercah harapan adalah dia. Semua orang yang tidak mengenal Long Hao Shen tetapi yang mengenal anggota lain berbagi pemikiran ini. Tetapi para petinggi yang benar-benar menyadari arti keberadaan Long Hao Shen semuanya memiliki pemikiran yang berbeda. Anak-anak muda ini adalah orang-orang yang menghancurkan pilar Dewa Iblis untuk pertama kalinya dalam sejarah, dan dialah yang menyebabkan perang suci yang berlangsung selama 2 tahun antara Iblis dan umat manusia. Dia sekarang kembali, dan membawa pasukan pemburu iblisnya. Apa yang dia rencanakan dengan berperan serta dalam turnamen kuil suci ini? Mengapa dia tidak mewakili kuil ksatria, melainkan memilih untuk berpartisipasi bersama pasukan pemburu iblisnya? Melihat pemuda di depan matanya, Kyu Yong Hao memiliki kesan yang sama sekali berbeda. Pertama kali dia bertemu Long Hao Shen, dia harus meninggalkan niat pedangnya untuk kuil pejuang. Dan, karena niat pedang ini adalah yang dia saksikan dari pengguna pedang suci Ye Wuxiang, itu memungkinkan dia untuk membuat kemajuan yang mencengangkan. Setelah itu, setiap gerakan Long Hao Shen menghasilkan beberapa hal ajaib. Setelah hilang begitu lama, dia akhirnya kembali. Pada saat itu juga, Kyu Yong Hao tidak bisa tidak mengenang kata-kata yang ditinggalkan Wang Yuan ketika mereka bertemu. Sudah lama sekali, Hao Shen. Kyu Yong Hao tersenyum tipis, menatap Long Hao Shen dengan penuh semangat. Long Hao Shen mengungkapkan senyum yang sama, ya. Kepala kuil Kyu, pertemuan terakhir kami hampir 5 tahun yang lalu. Aku tidak menyangka kita akan bertemu kembali dalam keadaan seperti ini. Kyu Yong Hao menyatakan, Hao Shen, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sekarang biarkan aku melihat ke level mana kamu naik setelah 5 tahun terakhir ini. Long Hao Shen mengangguk padanya, tolong bimbing aku dengan baik. Pada saat Kyu Yong Hao menyatakan kata-kata ini kepada Long Hao Shen, dia sudah sampai pada tekadnya. Sebagai kepala kuil pejuang, pertama-tama dia ingin melihat pengaruh apa yang sudah dimiliki Long Hao Shen, serta apa yang bisa dia bawa ke aliansi di masa depan. Akibatnya, dia memperhatikan bahwa di punggung Long Hao Shen setidaknya ada kuil ksatria dan kuil assassin, yang merupakan 2 dari 6 kuil besar. Juga, dia dengan jelas mengingat hubungan antara Chen Ying-er dan Chen Hongbo. Bukankah dia baru saja melihat seberapa cepat San Sui menyerah? Dengan cara ini, setidaknya kuil pemanggil tidak akan menentangnya, dan kemungkinan besar akan tetap netral. Kuil penyembuh tidak pernah memiliki pengaruh besar atas aliansi, jadi Long Hao Shen sangat mungkin telah memperoleh lebih dari setengah dukungan aliansi. Bagaimanapun, dia memiliki identitas yang sangat istimewa, putra cahaya dari kuil ksatria, dan penerus berikutnya dari kuil mereka. Karena bahkan Wang Yuan telah mencapai langkah ke-9, seberapa jauh kultivasinya sudah berjalan. Jika dia bisa membuktikan dirinya menggunakan kekuatan, mungkin otoritasnya pada akhirnya akan memiliki peran yang sangat menentukan dalam aliansi baru. Jadi, Kyu Yong Hao mengerti bahwa faktor terbesar yang menentukan apakah Long Hao Shen akan dapat mengubah seluruh aliansi adalah dengan kekuatannya. Apakah dia memiliki kultivasi kelas 1 atau tidak akan menentukan kekuatan dukungan yang akan dia peroleh dari pihak netral.
Qiyu Yonghao memutuskan dirinya sendiri bahwa jika Long Hao Shen mampu mencapai kemenangan atas dirinya, tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya dari partisipasinya dalam turnamen kuil ini, kuil pejuang setidaknya akan memilih untuk tetap netral. Kaki kiri Long Hao Shen melangkah maju. Memajukan tinju kanannya, dia mulai menuju ke pihak lain, tetapi bahkan tidak memanggil tunggangannya sendiri dalam prosesnya. Qiyu Yonghao tidak percaya Long Hao Shen yang tidak berkuda tidak cukup kuat. Keduanya dipisahkan oleh hampir 200 meter, namun tinju Long Hao Shen mengeluarkan perasaan mengangkat temperatur di seluruh stadion, menyebabkan perasaan menindas yang hangat turun padanya. Qiyu Yonghao adalah orang yang berpengalaman juga, dan segera merasakan krisis. Meskipun tekanan hangat ini tidak terasa terlalu menindas, dia samar-samar bisa merasakan bahwa jika dia tidak merespons dengan benar, akan sangat mungkin baginya untuk kalah dalam pertandingan. Mata Qiyu Yonghao berubah menjadi warna emas saat tinjunya menyerang juga. Pedang berat emas yang sangat besar telah muncul di belakangnya, melonjak tinggi, dan niat pedangnya yang padat segera memenuhi seluruh stadion dengan kehadiran yang muram dan sunyi. Long Hao Shen menembakkan tinjunya, sementara Qiyu Yonghao menembakkan niat pedangnya. Energi spiritual kedua belah pihak mereka bentrok, penghalang yang melindungi stadion bergoyang dengan keras, cahaya keemasan warna-warni di atasnya tiba-tiba menguat, jelas untuk menahan tekanan besar. Saat ini, semua orang melihat Long Hao Shen tiba di depan Qiyu Yonghao, dan mengarahkan pukulan lain ke kepala kuil pejuang ini. Wajah Qiyu Yonghao membeku, tidak menyadari siapa yang memiliki keuntungan dalam bentrokan pertama. Menghadapi tinju Long Hao Shen, dia menguatkan tangannya untuk memblokir serangan itu. Kedua pihak jelas memiliki tingkat kekuatan terbaik, memegang sebagian besar cadangan energi spiritual mereka. Ini tampak seperti bentrokan fisik sederhana, tetapi semua orang tahu bahwa pertempuran semacam ini sebenarnya yang paling berbahaya, karena ledakan energi spiritual dapat menyebabkan efek skala tanah longsor. Bang, Qiyu Yonghao memblokir tinju Long Hao Shen dengan tangannya, dan mereka berdua terhenti. Segera, semua penonton melihat kilatan cahaya keemasan menyinari dada Long Hao Shen. Saat itu, semua orang merasa seolah-olah tubuh Long Hao Shen baru saja meningkat. Detik berikutnya, Qiyu Yonghao yang baru saja menanggung serangan Long Hao Shen tiba-tiba didorong mundur, bentrok hebat melawan penghalang lapangan pelatihan. Untuk mengirim kepala kuil pejuang terbang hanya dengan kepalan tangan. Melihat pemandangan ini, bahkan Li Zhengzi tiba-tiba berdiri dari kursinya. Li Zhengzi dan dia adalah teman lama, jadi dia secara alami memahami kultivasi Qiyu Yonghao dengan baik. Selama beberapa tahun terakhir, Qiyu Yonghao selalu berlatih dan mencari terobosan dengan tekun, kultivasinya akhirnya melalui peringkat kedua dari langkah ke-9, energi spiritual internalnya sudah berada di atas 260.000. Dia adalah salah satu orang teratas di seluruh aliansi kuil, serta orang nomor satu di kuil pejuang, setenar dewa perang paling kuat. Tetapi dalam pertukaran pukulan sebelumnya, dia benar-benar dihancurkan oleh tinju Long Hao Shen. Apa artinya? Itu berarti bahwa tingkat spiritual Long Hao Shen bahkan lebih tinggi. Pada tingkat langkah ke-9, untuk menghancurkan lawan tanpa menggunakan kemampuan apapun akan membutuhkan celah 50.000 energi spiritual setidaknya di antara keduanya. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? 4 tahun sebelumnya, energi spiritual Long Hao Shen mencapai paling banyak 30 atau 40.000. Mungkinkah dia sudah naik ke peringkat ketiga dari langkah ke-9 dalam rentang waktu singkat 4 tahun? Li Zhengzi merasakan untuk pertama kalinya ancaman besar dari Long Hao Shen. Dia tidak hanya kembali, tetapi juga dengan kekuatan yang jauh melebihi miliknya. Dia mulai takut bahwa pasukan pemburu iblis secercah cahaya harapan tidak hanya memiliki tujuan untuk melatih diri mereka sendiri dalam pikiran. Ketika Qiyu Yonghao menabrak penghalang, tubuhnya langsung ditolak kembali, dan pedang setinggi 10 meter di belakang punggungnya juga menyerang, berubah menjadi entitas emas besar yang memotong Long Hao Shen. Ini bukan senjata, tetapi niat pedang murni, medan Qiyu Yonghao. Demi mengejar esensi sejati dari niat pedang, Qiyu Yonghao memfokuskan pemahaman medannya ke niat pedang. Medan niat pedangnya bisa menandingi alat ilahi.
Satu penggunaannya sudah bisa membelah langit dan bumi. Menghadapi serangan pedang besar emas ini, Long Hao Shen berdiri kokoh di atas kakinya. Di belakangnya, kilatan emas yang intens bersinar tiba-tiba, dan 6 sayap emas besar menyebar, dan kekuatan yang meluap mengalir keluar darinya. Tangan kanannya menunjuk ke langit, mata Long Hao Shen tiba-tiba berubah menjadi warna pijar, lalu gelombang cahaya pijar keluar dari tubuhnya, berubah menjadi cahaya putih yang membubung darinya. Sinar pedang ini terlihat jauh lebih kecil dari niat pedang Qi Yuyong, karena memiliki ukuran pedang pagar biasa. Halasi pijar menyebar dari dalam, tetapi begitu itu muncul, Qi Yuyong Hao memanfaatkan sepenuhnya medan pedangnya terasa menggigil hebat. Dang! Dalam dering merdu, tubuh Long Hao Shen sedikit bergoyang dan mundur 2 langkah, tetapi cahaya keemasan yang sebelumnya menyembur keluar dari dadanya melintas saat langkahnya menjadi jauh lebih mantap. Dengan suara renyah, medan niat pedang Qi Yuyong Hao sudah memenuhi atmosfer sepenuhnya, hanya untuk berhenti di depan pedang putih itu. Pedang putih itu berdengung ringan, perlahan-lahan menghilangkan tekanan dari pedang besar itu. Tampaknya membawa beban yang tak tertahankan. Semua penonton yang bisa melihat sejauh ini akan percaya Qi Yuyong Hao sekali lagi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, hanya dia yang tahu bahwa niat pedang Long Hao Shen memiliki sifat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan miliknya. Niat pedangnya murni dibentuk dengan gagasan tentang pedang, menggabungkan kehendak rohnya dengan niat pedang. Tapi meskipun niat pedang Long Hao Shen tidak sekuat medan pedang Qi Yuyong Hao, niat pedang putih itu memiliki fluktuasi jiwanya sendiri. Dengan kata lain, Long Hao Shen mampu menuangkan jiwa ke dalam niat pedang ini. Qi Yuyong Hao ingat dengan jelas bahwa pada tahun-tahun itu, pada malam hari Ye Wuxiang menantang Kaisar Dewa Iblis, dia telah memberitahunya bahwa dia akhirnya memahami beberapa misteri di balik jiwa pedang. Tapi bukankah Long Hao Shen memanfaatkan jiwa pedang ini dengan tepat? Teknik itu bahkan melampaui niat pedang. Long Hao Shen memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Qi Yuyong Hao. Selamat atas kemajuan besar Anda dalam kultivasi kepala kuil Qiyu. Medan niat pedang Anda sangat kuat dan asli. Jika suatu hari Anda dapat memahami misteri di balik penggunaan jiwa seseorang sebagai pedang, pencapaian Anda akan melampaui senior Ye Wuxiang pada tahun-tahun itu. Saya bahkan mungkin perlu menggunakan medan saya sendiri untuk menahan serangan Anda. Setelah begitu banyak pertandingan, Long Hao Shen adalah satu-satunya yang mengucapkan kata-kata di tengah-tengah pertandingannya. Qi Yuyong Hao tidak hanya tidak menjadi gelisah karena kata-kata ini, tetapi malah merasakan perasaan pemahaman yang tipis, dengan penuh semangat menyaksikan jiwa pedang dekat dengan kepala Long Hao Shen. Dia bisa merasakan bahwa jiwa pedang Long Hao Shen hanya pada keadaan embrionik, tetapi dia masih benar-benar mencapai level itu. Jiwa pedang, bagaimana seseorang bisa mewujudkan jiwa pedang? Long Hao Shen mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram pedang jiwa putih di atas kepalanya saat 6 sayap emas di punggungnya perlahan terbuka. Suara indah keluar dari tubuhnya, seperti jatuhnya mutiara, seperti bel pagi. Saat itu, tubuh Long Hao Shen tampak menghilang, dan seluruh stadion menjadi dipenuhi dengan warna emas. Bahkan jiwa pedang di tangannya pun sama. Secara kebetulan ini adalah warna emas transparan, sehingga semua kontestan bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Strip cahaya. Long Hao Shen memperhatikan Qi Yuyong Hao dengan penuh perhatian, dan mengucapkan kata-kata ini dengan intonasi yang aneh. Detik berikutnya, tubuh Qi Yuyong Hao membeku, kemudian gelombang-gelombang emas yang dalam terbang ke arahnya. Dengan cepat terintegrasi ke dalam ruang emas di sekitarnya, medan pedangnya menjadi lebih lemah dengan kecepatan yang mencengangkan. Jiwa pedang di tangan Long Hao Shen menunjuk ke depan, tampaknya melestarikan jalur aslinya. Tetapi dari tubuhnya, sinar emas berkilau yang tak terhitung jumlahnya dibiaskan, membentuk benang emas di seluruh ruang, kusut dan spiral, untuk akhirnya bergabung dengan 6 sayap di punggungnya, yang menjadi lebih kokoh dan mempesona. Dua kilatan cahaya keemasan sebelumnya di dadanya terus berulang pada interval yang lambat. Ini adalah medan dewa cahaya saya, di medan saya seperti dewa cahaya. Anda adalah satu-satunya orang lain yang pernah memasuki medan saya. Maaf,
Tetapi energi spiritual Anda ada di bawah saya, dan setiap energi spiritual dari elemen cahaya di bawah saya serta kekuatan cahaya akan diserap olehku secara total dan diberikan kepada saya. Selama pengikatan cahaya, Long Hao Shen masih berdiri di sana dengan tenang, terlihat tidak berbeda dari sebelumnya, cahaya terang di tubuhnya menyebar dengan tenang, dan bahkan 6 sayap dan pedang panjang di tangannya tidak lagi. Di depannya, Qiyu Yonghao duduk di tanah dalam keadaan tersungkur. Melihat Long Hao Shen, Qiyu Yonghao saat ini penuh dengan keterkejutan. Setelah bertemu dengan Wang Yuan, Qiyu Yonghao berusaha beberapa kali untuk menebak tingkat kekuatan Long Hao Shen, tetapi dia tidak berharap kultivasinya benar-benar mencapai tingkat seperti itu. Tidak hanya energi spiritualnya di bawah Hao Shen, tetapi yang terpenting dari semua kekuatan medan Hao Shen terlalu menakutkan. Bagaimana kekuatan medan bisa mencapai sejauh itu? Hanya dengan berdiri di medannya, energi spiritualnya sepenuhnya diserap dan dipindahkan ke medan tersebut, bahkan merampas kemampuannya untuk melawan. Dia adalah dewa cahaya di dalam wilayah kekuasaannya. Apa tingkat medan seperti itu? Tidak pernah ada medan yang sebanding dalam sejarah umat manusia, dan medan ini sangat jelas bukan hanya kutukan dari elemen cahaya manapun, tetapi terlebih lagi memiliki tingkat kekuatannya sendiri yang sangat besar. Di ruang tunggu kuil ksatria, Chen Zidian telah berdiri di beberapa titik. Menonton Long Hao Shen di tengah lapangan, dia tidak bisa menahan ekspresi tersenyum. Anak muda, aku benar-benar tidak berharap kamu bahkan membuatku merasa gatal. Saya benar-benar ingin melihat efek yang akan dimiliki medan cahayamu jika kamu menghadapi saya. Qiyu Yonghao kalah. Jadi kepala kuil pejuang dan dewa perang terkuat Qiyu Yonghao benar-benar kalah begitu saja. Pemuda yang sangat tampan itu baru saja melepaskan medannya sendiri, dan kemudian kepala kuil pejuang dikalahkan. Tingkat kekuatan apa yang bisa mencapai prestasi? Seperti itu Long Tianying juga berdiri, dipenuhi dengan keterkejutan besar saat melihat Long Hao Shen. Apakah itu masih medan? Karena mampu melepaskan kekuatan dari makhluk unsur manapun, semua pengguna elemen cahaya tidak akan berdaya di dalamnya. Ini sepertinya sudah melampaui level medan. Bahkan sebagai putra cahaya, dia seharusnya tidak memiliki kemampuan mengendalikan cahaya seperti itu. Ini sepertinya sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Dewi Cahaya sejati. Tetapi dewa harus menjadi makhluk yang tidak nyata, hadir pada saat yang sama di setiap sudut dunia. Memang, jika Long Hao Shen hanyalah pilihan dewa, dia tidak mungkin memiliki medan seperti itu. Tapi dia bukan lagi hanya orang pilihan dewa. Konstitusinya telah menyatu dengan pembuluh darah putra cahaya Yi Lai Kexi, ia telah berhasil berevolusi ke tingkat yang baru. Dan setelah lebih dari 4 tahun pengasingan, rekan-rekannya dan dia membuat kemajuan kualitatif. Dan satu di antara mereka yang membuat kemajuan terbesar memang dia. Energi spiritual internal bawaan Long Hao Shen sudah menembus batas hingga melebihi 120. Dia tidak memiliki fisik putra cahaya lagi, tetapi fisik seperti dewa cahaya. Dengan kata lain, dia sudah menjadi setengah dewa dalam beberapa hal di dunia esensi cahaya. Jadi, hanya dalam tingkat abstrak, dia saat ini pada dasarnya telah naik ke tingkat setengah dewa yang sama dengan Kaisar Dewa Iblis, dengan hanya kultivasinya yang masih jauh di belakang. Yi Lai Kexi meninggalkannya keajaiban cahaya. Long Hao Shen perlahan berjalan ke depan, mendukung Qiyu Yonghao untuk berdiri dari tanah. Saat ini, Qiyu Yonghao sudah merasakan energi spiritualnya sendiri terisi kembali di dunia luar, tetapi keterkejutannya masih sama. Long Hao Shen menunjukkan senyum kepadanya, jika kepala kuil Qiyu tertarik, mari kita bahas tentang jiwa pedang ketika kita punya waktu. Qiyu Yonghao menunjukkan senyum pahit, jadi bagaimana dengan jiwa pedang itu? Medan Anda, itu lebih tepatnya disebut medan Dewa Cahaya. Saya tidak tahu bagaimana kamu mencapai itu, tetapi saya dapat merasakan bahwa kamu hanyalah penguasa cahaya di medanmu sendiri. Long Hao Shen tersenyum kepadanya, sebenarnya itu tidak sekuat yang Anda bayangkan. Meskipun keadaan saya luar biasa, medan ini memberi saya pedang bermata dua.
Konsumsi energi spiritual 10 kali lipat medan biasa, mempertahankannya selama 1 detik sudah menghabiskan 10.000 energi spiritual saya. Qiyu Yonghao tidak berharap Long Hao Shen begitu maju. Mengangguk kepadanya, dia menjawab, mari kita bicara setelah turnamen kuil suci ini berakhir. Mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan arena. Senyum Long Hao Shen masih sama, tetapi dia sedikit kecewa. Dari kata-kata Qiyu Yonghao disimpulkan bahwa dia tidak ingin mereka memiliki lebih banyak kontak sampai turnamen kuil-kuil ini akan berakhir. Dalam sekejap, Long Hao Shen keluar dari ruang dan mengambil jubahnya, memberi hormat ksatria di depan kerumunan kuil ksatria, sebelum berjalan perlahan kembali ke barisan secercah cahaya harapan. Kali ini, bahkan Long Tianying melakukan hal yang sama dengan pesaing lain dari kuil ksatria dan memberi hormat kembali. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai penatua, Long Tianying benar-benar ditundukkan oleh kekuatan cucunya. Pertempuran antara Long Hao Shen dan Qiyu Yonghao ini berlangsung untuk waktu yang singkat, tetapi orang-orang yang gigih semua bisa mengatakan bahwa kemampuan Long Hao Shen telah sepenuhnya menekan Qiyu Yonghao. Baik itu dalam niat pedang atau atribut unsur, dia baru saja membatasi Qiyu Yonghao terlalu banyak. Kesenjangan antara mereka berdua awalnya tidak selebar itu, tetapi keunggulan atribut dan medan Long Hao Shen memungkinkannya untuk dengan mudah mengambil kemenangan ini. Mata Li Zengzi tenang, duduk kembali di kursinya. Menutup kedua matanya, dia sepertinya merenung dengan tenang. Di antara para pesaing, penampilan Tan Wan menjadi sangat kosong, tubuhnya bergetar ringan. Saat ini, dia bahkan merasa tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Dia sebenarnya sudah begitu kuat. Dia sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan kepala kuil, dan kultivasi Qiyu Yonghao tentu saja tidak menempati peringkat terakhir di antara kepala 6 kuil besar. Setidaknya pemimpin kuil ksatria Long Tianying belum tentu mencapai kemenangan melawannya jika tahta ilahinya tidak ditambahkan. Tapi Long Hao Shen menang begitu saja. Medan macam apa itu? Untuk memiliki medan sendiri di bawah usia 30 tahun. Mungkinkah dia benar-benar utusan surga, dikirim untuk memimpin umat manusia dalam mengalahkan iblis? Bahkan jika dia adalah murid langsung Li Zengzi, saat ini kepercayaan Tan Wan jelas sedikit terguncang. Pertempuran ini secara alami tidak hanya mengejutkannya, tetapi terlalu banyak orang lain yang memiliki pemikiran serupa. Seorang pria muda di bawah usia 30 tahun yang sudah memiliki medan kekuasaannya sendiri, dan cukup kuat untuk membuat kepala kuil pejuang tidak memiliki kesempatan. Jenius seperti itu bahkan belum pernah muncul dalam sejarah aliansi kuil. Putra Samsara dan pengguna pedang suci Ye Wuxiang adalah dua legenda terhebat sebelumnya, sepertinya tidak ada yang istimewa di depannya. Mungkin dia benar-benar akan memiliki kekuatan untuk menantang Kaisar Dewa Iblis dalam waktu dekat. Kaisar Dewa Iblis dalam waktu dekat.